Tuhannya siapa yang menjadi Yesus? Tuhannya siapa yang menjadi manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Jawab. Nggak ada Tuhan Yahudi atau Tuhan Romawi. Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam di mana? Di mana itu? Di dalam kitabnya Yahudi di mana itu? Di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mereka menjelma jadi manusia itu di mana tertulis? Saya sudah bilang ketuhanan Yesus itu tidak disebutkan secara gamblang dalam kitab Yahudi. Kamu cari ya, berarti yang menjadi Yesus itu adalah Tuhannya Romawi. Oke, selesai kita di situ ya. Memang ini sudah menjadi saya mengerti bahwa hal-hal yang seperti ini dari dulu lah menjadi bagian daripada perbincangan. Tapi nggak ada masalah juga buat saya orang mau mengakui Yesus Tuhan atau tidak, no problem. Memang nggak ada masalah bagi Anda. Ini kita sedang berdiskusi lintas agama. Pertanggungjawabkan iman saudara, bukan menyerah kayak begitu. Yang perlu Anda sadari di sini adalah agama Anda itu adalah agama syiar. Ketika Anda tampil sebagai pemateri mewakili agama saudara, saudara harus menguasai materinya. Ditanya, Tuhannya siapa yang nuzul menjadi manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Nggak ada Tuhan Yahudi, nggak ada Tuhannya orang Kristen. Ya. Kan Yesus itu manusia. Apakah Anda akui Tuhan Anda manusia? Dia manusia dan Allah yang sesungguhnya. Nah, Allah ini siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen kok ngambil Tuhannya nama Allah? Tuhannya orang Kristen siapa sih sebenarnya? Keagamaan banyak ditulis kok. Loh, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhannya Yahudi kah yang nuzul menginkarnasi menjadi manusia, atau Tuhan kepercayaan Romawi kah yang mereka menyembah dewa-dewa yang menjadi Yesus menjadi manusia, atau siapa? Kalau Tuhannya Yahudi nggak mungkin. Tuhannya Yahudi nggak mungkin jadi manusia. Nah, lalu kandidatnya siapa? Dewanya Romawi. Betul? Enggak ada itu. Kamu cuma itu asumsimu. Bang Juang. Kok asumsi pula? Silakan. Apa bisa saya menambahkan begitu ya? Iya, silakan Anda bantu saudara Mos. Dia sudah ngos-ngos. Iya, Silakan. Baik. Oke. Yang pertama, Bang Juma harus memahami bahwa kekristenan memang bukan ajaran Yahudi. Yes, memang bukan mantap. ajaran Yahudi. Tetapi harus mengakui juga bahwa mereka berasal dari Yahudi juga. Yesus keturunan Yahudi. Semua para murid itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi semua. Nah, itu yang nggak bisa dilupakan hal itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ketika Bang Juma mengatakan bahwa kekristenan itu dibawa oleh Paulus, berdasarkan apa yang saya baca di dalam Alkitab, itu bukan begitu, Bang Juma. Karena kekristenan itu sudah ada jauh sebelum Paulus ada. Nah, ketika Yesus sudah mati kan, sudah naik ke surga. Nah, kemudian barulah para murid itu mulai memberitakan tentang kabar baik itu. Dan di dalam kisah para rasul itu kita bisa melihat, Abang, bagaimana jemaat mula-mula itu bertumbuh. Ketika Petrus mulai berkhotbah di dalam kisah para rasul pasal 3 itu, ketika dalam kisah 3 ayat 11 itu khotbah Petrus diserambi Salomo. Itu di situ jelas sekali bahwa Petrus menceritakan tentang apa yang ajaran yang telah dibawa oleh Yesus. Kalau saya coba mengutipnya di dalam kisah para rasul 3,
Kisah 3 ayat 11 itu tentang khotbah Petrus diserambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang-orang Israel." Jadi ini ditujukan kepada orang Israel. "Mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ayat 13, "Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus." Jadi jelas abang bahwa kekristenan itu bukan dari Romawi, karena jelas sendiri bahwa Yesus diserahkan kepada Pilatus. Ayat yang ketiga, Kisah 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu ayat 5, jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Bung, Tuhan?" Katanya. Saudara Immanuel, mohon maaf saya potong. Cerita yang Anda narasikan ini adalah cerita yang dihadiahkan kepada Romawi, bukan kepada Abang. Yahudi. Loh, tadi Kisah para rasul itu diceritakan untuk Romawi, bukan untuk orang-orang Yahudi. Makanya saya Harus bertanya tahu. kepada Bang, saudara, Yesus itu inkarnasi Tuhannya Yahudi atau inkarnasi Tuhannya Romawi? kita jangan ke situ dulu Bang Juma. Loh, Kita bahas tidak bisa. Enggak. Anda ketika menarasikan Petrus, murid-murid Yesus, Abang. mereka adalah murid yang taat. Mereka menerima pesan dari Yesus. Yesus Abang. berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bang Juma. Setia nggak muridnya ini? Kekristenan, cikal bakal kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari mereka yang memang dari Oh, nggak keturunan. bisa, nggak bisa. Kristen itu adalah agama yang dibentuk di luar Yahudi, tapi mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta sebagai pelengkap penderita. Tidak didirikan kemudian sebagai sebuah keyakinan resmi yang berdasarkan kitabnya para nabi, tidak. Makanya ada disebut perjanjian baru, kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Anda harus percaya bahwasanya kepercayaan bangsa Romawi itu adalah animisme dan politeisme. Masyarakat percaya terhadap roh-roh leluhur, itu masyarakat Romawi. Sebagian mereka percaya terhadap dewa-dewa yang mereka anggap memiliki kekuatan terhadap manusia atau alam semesta. Nah, kepercayaan terhadap dewa-dewa ini itu dipengaruhi oleh masuknya budaya Yunani kepada Romawi. Makanya nanti di tahun 30-an ke atas barulah kemudian tumbuh agama baru di Roma. Resminya di abad keempat, ketiga, tahun 378 sekian, barulah agama resmi di dalam kekaisaran Romawi itu, Kaisar Theodosius menjadikan Kristen itu sebagai agama resmi kekaisaran. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya sampai hari ini agama Yahudi dan Kristen itu adalah dua agama yang berbeda, tidak sama. Betul, memang tidak sama. Nah, memang kalau begitu siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Loh, abang harus tahu yang membawa tentang apa ajaran-ajaran itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan tidak Salah. bersunat? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat? Itu di mana? Kalau abang larinya ke situ, berarti abang nggak paham. Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan Kristen. Di mana Yesus mengajarkan orang-orang untuk masuk ke gereja? Di mana? Kekristenan itu muncul ketika pengikut-pengikut Yesus itu mengikuti ajaran Kristus. Itu istilah Kristus. Mana ajaran Yesus Kristus menyembah dirinya mana? Oh, tidak ada. Siapa yang menyebut? Tidak ada. Lalu kenapa Anda menuduh Yesus mengajarkan itu? Loh, kekristenan itu bukan berbicara tentang itu, abang. Abang harus tahu dulu. Lalu Ceritanya penyembahan kepada Yesus ini dari mana asalnya? ini, abang, penyembahan kepada Yesus itu adalah memang bahwa dia adalah Allah. Siapa yang ngajarin? Loh, dia sendiri yang mengatakan aku berasal dari Bapa. Berasal dari Bapa. Setan juga berasal dari Bapa. Alam semesta ini juga berasal dari Bapa. Malaikat juga berasal dari Bapa. Lucifer juga berasal dari Bapa. Oh, enggak dong kalau begitu. Loh, kok enggak? Abang,